Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Oli Surajawadaullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nilai Salman yang ke-6, yaitu rahmatan lil alamin. Sebelum kita membahas tentang rahmatan lil alamin, kita coba melihat dulu tentang seperti apa sih masalah umat Islam masa kini, dan seberapa besar kita mengetahui masalah real di lingkungan sekitar kita. Mungkin kita sebagai mahasiswa ya, banyak berkutat dengan program, dengan aktivitas magang, misal membuat sesuatu, tapi tidak memahami betul masalah yang ada. Bisa jadi hanya sekedar buat, bisa jadi kerja hanya sekedar kerja, belajar hanya sekedar belajar. Kadang kita menyebut diri kita sebagai rahmatan lil alamin, kita harus berislam dengan rahmatan lil alamin, tapi tidak peka dengan lingkungan sekitar. Apa itu peka? Yaitu merasakan masalah, mengetahui dan aware terhadap masalah. Dengan merasakan langsung atau aware dengan masalah real yang ada, maka diri bisa lebih tergerak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Coba kita sebutkan masalah apa saja yang kita ketahui ya. Misal dari kemanusiaan, banyak orang-orang yang tidak mendapatkan hak-hak kemanusiaannya, atau lahan kekeringan, kebakaran, hutan, masalah kriminalitas, masalah peperangan, masalah pendidikan yang tidak layak, fasilitas dan gurunya. Namun, berbicara tentang hal tadi bukan tentang masalah apa saja yang diangkat, tapi masalah-masalah itu sudah banyak tersebar di dalam kehidupan kita. Yang jadi pertanyaan ini itu, seberapa besar keinginan kita dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut, dan menjadikan kita atau membuktikan kehadiran diri kita di bumi sebagai rahmatan lil alamin. Dalam melihat tentang kemanusiaan, ukuran kemanusiaan itu dapat dilihat dari proporsi cinta yang sifatnya rahmat dalam diri kita. Itu menurut Mas Syarif Hidayat. Ya, maknanya cinta itu memberi, rahmat itu memberi, dan memberinya pun tidak mengharapkan kembali. Yang memberi saja, bukan untuk mengambil keuntungan, bukan untuk mendapatkan timbal balik. Sebagaimana seorang ibu yang merawat anaknya, bisa jadi dia tidak merasakan manfaat apa-apa dari anaknya gitu ya, tapi memberi dengan cinta, memberi tanpa mengharapkan kembali. Dan itulah rahmat. Saat kita melihat masalah tadi, seberapa besar ukuran kemanusiaan kita untuk tergerak, untuk memberi kepada orang yang kita tolong, kepada orang-orang yang kelaparan tadi, kepada masalah kesehatannya terus meningkat, dan lain-lain. Bisa jadi kita tidak akan menerima manfaat apa-apa, tapi dengan tergeraknya kita, itulah rahmatan lil alamin. Itu seperti itu. Kita berbuat menyelesaikan masalah, tapi bisa jadi dan tanpa mengharapkan apapun, bahwa kita akan menerima timbal baliknya. Cukup dari Allah timbal balik itu. Yang menarik, kenapa di Indonesia banyak masalah, padahal Islam itu rahmatan lil alamin, dan di Indonesia banyak penduduk muslimnya. Lalu yang kedua, kalau memang penduduk muslim di Indonesia itu banyak, bagaimana mewujudkan rahmatan lil alamin? Toh nyatanya masih banyak permasalahan di Indonesia. Kita coba melihat apa penyebab Indonesia sebagai penduduk muslim terbanyak, dominan dari populasi masyarakat di Indonesia, tapi mengapa tidak terwujud rahmatan lil alamin? Kita coba melihat dari kasus bubur ayam. Kita akan memilih penjual yang jualan resep bubur ayam atau penjual yang rasa buburnya enak. Tentu kita akan melihat dan lebih ramai membeli yang penjual yang rasa buburnya enak. Kita akan memilih bubur tersebut. Lalu suatu saat kita akan bertanya kepada penjual, apa resepnya sehingga bisa enak. Baru di sanalah tukang bubur itu akan menjelaskan bagaimana tata caranya dan lain-lain, resepnya, bahannya,
prosedurnya. Sehingga bisa jadi orang tersebut, orang yang dijelaskan bisa membuat bubur serupa dan mengajarkan ke orang lain lagi. Nah, seperti itulah kita melihat permasalahannya. Kalau kita melihat di ayat Quran surat 21 ayat 107, Al-Anbiya 200 ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, untuk memberikan cinta tanpa timbal balik kepada semesta alam. Pertanyaannya, apakah kita masih sekedar jualan resep Islam, Qurannya, hadisnya, dan lain-lain fikihnya, namun belum memberikan rasa bubur yang enak, rasa berislam yang enak? Apakah kita masih sekedar jualan resep atau membuktikan memang resep itu enak? Kayak gitu. Yang pertama, kita dengan membuktikan resep itu nyata terasa, itulah yang membuat orang-orang mau, orang-orang yang merasakan rahmatan lil alamin. Bisa jadi kita selama ini orang-orang Islam di Indonesia masih sekedar jualan resep atau menghafal resep, bukan bagaimana membuat resep itu mewujud dalam kehidupan. Padahal kita disuruh untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Apa definisi ma'ruf dan apa itu mungkar? Ma'ruf itu artinya kebaikan, mungkar itu artinya dosa dan kejahatan. Kebaikan yang bagaimana ma'ruf? Kebaikan yang ini diterima baik oleh hati nurani manusia sebagai sesuatu yang baik. Sedangkan ma'ruf adalah semua dosa, kejahatan-kejahatan yang dikutuk oleh watak manusia sebagai suatu hal yang jahat. Jadi manusia manapun akan menganggap itu baik, sejalan dengan hati nuraninya. Dan saat melihat hal yang mungkar, semua manusia manapun akan melihat itu sebagai suatu hal yang mungkar. Sebagai contoh, misal suatu yang ma'ruf, menjaga kebersihan, berbaris, keteraturan, itu sebagai suatu hal yang baik. Sebagai suatu hal yang mungkar, misal tawuran, kericuhan, atau vandalisme misal di lingkungan publik, orang-orang tentu akan melihat ya sebagai sesuatu yang tidak disukai. Tentu itu contoh kecil. Contoh besarnya seperti apa? Berbuat ma'ruf, bagaimana mewujudkan tata kelola pangan yang baik, bagaimana menyelesaikan masalah stunting dan sebagainya. Itu menjadi suatu hal yang ma'ruf. Bagaimana mensolusikan itu dan mencegah dari yang mungkar, mencegah perbuatan kriminalitas meningkat, bagaimana mencegah perbuatan asusila meningkat, pencegahannya yang dirumuskan, dan itu menjadi suatu hal yang menjadi solusi. Untuk bisa beramar ma'ruf nahi mungkar, maka poin rahmatan lil alamin ini menunjukkan kita, mulai dari diri kita, harus menjadi suatu masyarakat yang unggul. Karena untuk bisa menyuruh kepada yang ma'ruf atau mencegah kemungkaran, berarti kita harus punya kemampuan yang lebih, punya keahlian untuk bisa melakukan itu. Dan untuk bisa melakukan itu, kita perlu menjadi masyarakat yang unggul. Sehingga di ayatnya pun Allah menyampaikan, kuntum khairu ummah, kalian adalah umat terbaik, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menjadi umat yang unggul, menjadi umatan wasaton, umat yang berada di tengah gelanggang sehingga bisa mencegah dan menyuruh. Masyarakat unggul itulah yang harus kita bentuk. Rahmatan lil alamin itulah yang bermula dari diri kita menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Itulah rahmatan lil alamin. Bagaimana dengan keunggulan diri tiap individu dirangkai dalam kerjasama, kemudian membentuk, kemudian menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Itulah yang akan menjadi rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya resep tapi terasa dalam kehidupan.